Nah, mengenai tanggapan kami terhadap channel-channel teman kita dari Aswaja seperti Ariba TV, kemudian Gus Ahong, kemudian Ustadz Hasani Uye, Gus Jaka, mereka mengajak berdiskusi atau berdebat mengenai masalah tahlilan. Itu beberapa kali kami lihat di channel-channel mereka menantang untuk mengajak diskusi masalah tersebut. Jadi kami sampaikan begini, jika ada perintah dari Nabi ketika seseorang telah meninggal dunia harus kumpul-kumpul di keluarga mayit, kemudian harus makan-makan di sana, maka silakan sampaikan. Jika ada dalil yang mengatakan demikian, maka kami orang pertama yang akan mengamalkan hadis tersebut, ya. Tetapi pada kenyataannya ketika kita baca, ketika kita pelajari, kan tidak ada. Bukankah al-aslu fil ibadah at-tahrim, hukum asal ibadah itu haram kecuali ada dalilnya. Nah, mengenai ritual-ritual tersebut itu tidak ada dalilnya, ya. Nah, kemudian yang kedua mengenai larangan untuk acara-acara tersebut banyak sekali, dari mulai hadis Nabi, kemudian perkataan sahabat, kemudian perkataan para ulama, dan ini sudah kami sampaikan di dalam video kami beberapa bulan yang lalu, ya. Jika antum ingin menyampaikan bahwa perkara itu sunnah, silahkan sampaikan. Misalnya ada dalil yang menyebutkan bahwa setelah kematian harus begini, silahkan sampaikan. Dan kami juga sudah menanggapi beberapa hujah-hujah dari para ustaz-ustaz seperti Al-Ustaz Abdul Somad juga ketika menyampaikan dalil pembuatan makanan di hari pertama sampai hari ke-7, kami juga sudah bantah itu mengenai asar Taus bin Kaisan Al-Yamani. Kemudian hujah yang dipakai oleh Al-Ustaz Idrus Ramli juga mengenai dalil pembuatan makanan untuk yang tahlil di hari pertama sampai hari ketiga yang memakai asarnya Umar, itu juga sudah kami bantah, ya. Jadi apalagi yang harus didiskusikan? Kami bertanya, mana dalil pembuatan makanan di keluarga mayit? Kemudian Al-Ustaz Idrus Ramli menyebutkan bahwa dalilnya ini adalah perkataan Umar yang menyebutkan falamma ta'ina amara Suhaiban an yusalliya bin nasi wa yut'imahum salasata ayyamin hatta yajtami'u ala rajulin. Nah, asar ini mereka jadikan hujah bahwa pembuatan makanan di hari pertama sampai hari ketiga adalah ini. Nah, padahal asar ini tidak berbicara membuat makanan untuk yang tahlil atau membuat makanan untuk yang takziah, tidak. Asar ini memerintahkan ketika Umar ditusuk, kan beliau sudah mau meninggal dunia. Kemudian orang-orang rapat. Rapat apa? Rapat siapa yang akan menjadi presiden kalau Umar meninggal dunia. Nah, Umar memerintahkan untuk membuat makanan itu bukan untuk yang tahlil, bukan untuk yang takziah, bukan, tetapi untuk yang rapat yang akan menentukan siapa pengganti Umar. Nah, itu kan Umar masih hidup, jadi keliru sekali jika disebutkan bahwa asar tersebut dijadikan hujah untuk bahwa pembuatan makanan di hari pertama sampai hari ketiga hujahnya ini adalah perkataan Umar. Itu sangat keliru sekali, ya. Kemudian di dalam asar tersebut jika kita baca perawinya, itu kan ada seorang perawi yang bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Ali bin Zaid bin Jud'an ini adalah seorang perawi yang lemah dan tertuduh sudah masuk faham-faham Syiah, ya. Nah, kemudian yang kedua yang sering mereka jadikan hujah mengenai pembuatan makanan di hari pertama sampai hari ke-7, mereka mengangkat asarnya Taus bin Kaisan Al-Yamani yang menyebutkan di sana innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibuna an yut'ama anhum tilkal ayyam. Jadi asar tersebut tidak disebutkan bahwa para sahabat kumpul di keluarga mayit kemudian membaca doa anu, tidak, ya. Itu disebutkan para salaf bersedekah atas nama mayit di hari-hari tersebut, dan bersedekah atas nama mayit itu kan disepakati oleh para ulama bahwa hukumnya boleh, ya. Kemudian di dalam asar tersebut itu para ulama mengatakan terputus antara Sufyan As-Tsauri dengan Taus bin Kaisan Al-Yamani, ya.
Nah, jadi mungkin itu beberapa tanggapan kami mengenai tantangan debat atau diskusi ya. Jadi sebenarnya kami bukan tidak mau berdiskusi, bukan tidak mau berdebat, bukan. Tapi itu kan sudah jelas. Ketika mereka membawakan hujah bahwa ini loh dalil kami mengadakan acara hari pertama sampai hari ketiga, mengadakan makan-makan di hari pertama sampai hari ketujuh, itu pun sudah kami bantah ya. Jadi apa yang mau didiskusikan? Nah, mungkin itu tanggapan kami kepada Arimba TV, kemudian kepada Gus Ahong, kemudian kepada siapa lagi? Kepada Gus Sani Uye ya.